Eskalasi antara Amerika Serikat dan Venezuela terus berlanjut. Kabar terbaru menunjukkan sebuah kapal induk Amerika Serikat telah berada di Laut Karibia Minggu 16 November 2025. Tindakan itu dipastikan memicu kemarahan Venezuela. Presiden Amerika Serikat mengatakan pengerahan kapal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat kampanye anti-narkoba yang dijuluki Operation Southern Spear alias Operasi Tombak Selatan. Lantas, apa yang akan terjadi jika perang antara negeri Paman Sam dan Venezuela pecah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Washington mengerahkan kapal induknya di Laut Karibia Minggu 16 November 2025. Pengerahan ini berlangsung di tengah meningkatnya hubungan Amerika Serikat-Venezuela. Tindakan negeri Paman Sam ini dipastikan memicu kemarahan Venezuela. Amerika Serikat mengatakan kapal induknya dikerahkan untuk memperkuat kampanye anti-narkoba yang dijuluki Operation Southern Spear alias Operasi Tombak Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar penambahan pasukan di Karibia merupakan bagian dari inisiatif anti-penyelundupan narkoba. Di tengah alasan itu, muncul spekulasi Washington mungkin mempertimbangkan intervensi militer terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Venezuela menilai pengerahan militer Amerika Serikat ke wilayah mereka sebagai ancaman langsung. Trump mengatakan ia semacam telah membuat keputusan terkait permasalahan dengan Venezuela. Spekulasi mencuat soal tujuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengerahkan kapal induk dan belasan ribu pasukannya ke Laut Karibia. Trump disebut-sebut ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaannya. Melansir CNN, Trump mengatakan ia yakin hari-hari Presiden Venezuela Nicolas Maduro sudah dihitung. Serangan darat di Venezuela juga mungkin saja terjadi. Namun, para ahli mengatakan saat ini Washington tidak memiliki aset militer untuk melancarkan operasi skala besar guna menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Jika Trump benar-benar memerintahkan serangan di Venezuela dengan tujuan menggulingkan Maduro, ia bisa menghadapi tantangan serius. Hal itu berkaitan dengan elemen-elemen oposisi yang terpecah dan militer yang siap melakukan pemberontakan. Selain itu, reaksi politik di dalam negeri bagi Presiden Amerika Serikat ini juga akan terjadi sebab ia dulu berkampanye dengan janji menghindari perang luar negeri. Para ahli memperingatkan, jatuhnya Maduro tidak otomatis membawa stabilitas bagi wilayah tersebut. Jika Maduro benar-benar melarikan diri dari Venezuela atau terbunuh dalam serangan yang ditargetkan, maka militer Venezuela diperkirakan bisa mengambil alih kekuasaan atau muncul diktator lain yang mirip dengan Maduro. Pasalnya, ada anggota lain dari Chavismo Venezuela, ideologi politik kiri mantan pemimpin Venezuela Hugo Chavez yang diperjuangkan Maduro. Para ahli dan mantan pejabat menilai pengambil alihan kendali bisa membuat pemerintahan yang lebih keras di negara tersebut. Mantan penasihat keamanan nasional Trump di masa jabatan pertamanya John Bolton menilai pengambil alihan kekuasaan oleh militer akan menegakkan disiplin, kendali militer, dan menindas siapapun yang melakukan aksi protes. Di lain sisi, Maduro juga dikenal memiliki kendali ketat atas pemerintahannya dan telah membantu menstabilkan faksi-faksi yang bersaing di Venezuela. Jika Maduro menghilang, keseimbangan kekuatan bisa runtuh dan potensi perang saudara bisa pecah. Menurut diplomat barat yang bertahun-tahun berada di Venezuela, Maduro adalah penjamin keseimbangan. Sosok Maduro disebutnya telah mati secara politik sejak pemilu tahun lalu, namun jika ia pergi, maka tidak ada yang bisa mempertahankan status quo dan beresiko serius. Pemerintah Trump kemungkinan berharap tokoh-tokoh oposisi Venezuela bisa mengisi kekosongan kekuasaan jika Maduro lengser. Salah satu oposisi yang dipimpin Edmundo González mengklaim pihaknya memiliki rencana 100 jam untuk mengambil alih pemerintahan. Namun para ahli menilai
mereka tidak akan berhasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang tanpa dukungan berkelanjutan dari Amerika Serikat dan kemungkinan bantuan langsung dari Washington. Peneliti tetap di Georgetown Americas Institute Juan Gonzalez mengatakan, semua orang memandang penggulingan Maduro sebagai akhir, namun sebenarnya itu hanyalah awal dari proses yang panjang dan berlarut-larut. Oposisi juga akan menghadapi permusuhan dari militer Venezuela, kelompok paramiliter pro-pemerintah yang dikenal sebagai Kolektivos, Tentara Pembebasan Nasional, kelompok gerilya, dan kelompok kriminal aktif lainnya. Risiko lain yang bisa terjadi jika Amerika Serikat menyerang Venezuela, yakni benturan internasional. Pasalnya, Maduro mendapat dukungan politik dan intelijen dari Rusia, China, dan Kuba. Jika fasilitas mereka terkena serangan Amerika Serikat, maka konflik bisa meningkat. Hubungan Amerika Serikat-Venezuela terus memanas. Pengerahan kapal induk Amerika Serikat di Laut Karibia dinilai bisa memicu perang yang bisa pecah antara kedua negara. Meski bertujuan untuk memerangi narkoba di negara tersebut, namun muncul spekulasi Trump juga ingin menggulingkan Maduro dari kekuasaannya. Namun, rencana itu penuh resiko secara militer, politik, hingga geopolitik. Menurut para ahli, menggulingkan Maduro bukanlah akhir permainan, tetapi justru awal dari proses yang berpotensi panjang, rumit, dan mahal bagi Amerika Serikat Venezuela. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.